Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Surat Al-Insyiqaq, surat yang ke-84. Ayat yang kita baca tadi ayat yang ke-22 sampai 25. Kajian kita pada pertemuan yang lalu sekedar mengingatkan sebelum disambung bahwa nanti di hari akhirat, tepatnya ketika berhisab, ada orang-orang yang diberikan kitab catatan amalannya dari sebelah kanan, dan ini mengisyaratkan kebahagiaan. Ada pula orang-orang yang diberikan kitab catatannya dari belakang punggungnya, sebelah kiri, dan celakalah orang ini. Kemudian terakhir Allah bersumpah bahwa kita manusia akan melalui tahapan demi tahapan kehidupan sampai nanti kepada tujuan terakhir kita, itu akhirat. Ada tahapan rahim ibu, ada tahapan dunia, ada tahapan barzakh, ada tahapan akhirat. Masing-masing tahapan itu mempunyai fase-fase. Semenjak tertumpahnya mani menjadi nutfah, alaqah, mudghah, dan seterusnya sampai lahir. Kemudian di dunia juga punya fase, anak-anak terus sampai tua. Di barzakh juga, di akhirat juga. Itu pasti kita lewati. Untuk menyatakan itu Allah bersumpah, fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabakan antabak. Lalu ditegur orang-orang kafir, maka kenapa setelah jelas itu keterangan, bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kemahaperkasaan Allah, mereka tidak juga beriman, tidak juga percaya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tidak tunduk dan tidak sujud. Kalau tidak salah sampai di sini dulu. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, ayat ke-21. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan begini, dari Rafi', bahwa si Rafi' ini berkata, sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamah. Kata si Rafi', aku salat dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah seorang sahabat Nabi. Salat Atamah, salat Isya. Faqara'a idza sama'un syaqqat. Lalu Abu Hurairah dalam salatnya membaca idza sama'un syaqqat sampai selesai. Fasajada, lalu dia sujud dalam salatnya.
Kata si Rafi', faqultu ma hadhihi? Sujud apa ini? Dijawab oleh Abu Hurairah, sajadatu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku juga pernah salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujud ketika membaca ayat ini. Maka aku tidak sujud setelah melihat kejadian itu, kata Abu Hurairah. Maka jadilah dia surat Al-Insyiqaq, tepatnya ayat ke-21, salah satu ayat sajadah. Kalau kita melewatinya, kalau kita membacanya, disunnahkan kepada kita untuk sujud, baik dalam salat ataupun di luar salat. Karena sujud tilawah itu sujud yang dilakukan tidak ada kait mengaitnya dengan salat. Sujud tilawah dilakukan karena hubungannya dengan tilawah membaca. Bernamalah dia sujud tilawah, sujud yang kita lakukan lantaran membaca. Itu membaca ayat-ayat yang di situ kita diisyaratkan untuk sujud. Dalam Quran ada sebanyak 15 tempat yang disepakati. Kalau kita membaca salah satu daripada ayat-ayat jadi 15 tempat itu, kita disunnahkan sujud. Bernama dia sujud tilawah. Orang-orang kita sering bilang dengan sujud sajadah. Salah satu ini dia, yaitu wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Karena dalam kesempatan ini kita tidak sujud, saya tidak sujud, maka bapak-bapak, ibu-ibu juga tidak perlu sujud. Tapi jika saya sebentar ini sujud, turun ke bawah, Allahu Akbar, sajada wajhiya lilladzi, seterusnya, Allahu Akbar ke atas lagi, juga kita sujud semua. Karena kita menyimak, kita mendengar, kita sama-sama dalam ruangan ini sujud. Tapi kalau si pembaca tidak sujud, maka si pendengar juga tidak sujud. Lalu kenapa saya tidak sujud sebentar ini? Karena kita sebagiannya belum tahu. Andai saya tiba-tiba sujud, nanti tersengang, sujud apa? Pakai takbir. Yang paling kuat hadis dan penjelasannya adalah bertakbir ke bawah, bertakbir ke atas, termasuk dalam salat Jumat. Salat subuh Jumat juga. Catatannya sujud tilawah bukan hanya di Jumat subuh. Sujud tilawah dilakukan kapan saja kita membaca salah satu ayat-ayat sajadah yang 15 itu. Dalam hadis Bukhari sebentar ini yang kita baca, disebutkan bahwa Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis, beliau dalam salat Isya membaca idzas sama'un syaqqat. Salat atamah itu salat Isya, membaca idzas sama'un syaqqat sampai di ayat yang ke-21 beliau sujud dalam salat. Cuman andaikan imam kita, siapapun yang jadi imam, jika dia sujud di salat maghrib atau salat Isya, dibacanya salah satu ayat sajadah, barangkali karena kita tidak terbiasa, bisa jadi kita meniru imam. Subhanallah. Andaikan tadilah imam dibacanya salah satu surat, di situ ada ayat sajadah, tapi bukan surat sajadah, ayat yang lain. Misalnya surat Maryam dibacanya. Tiba-tiba dia langsung ke bawah, Allahu Akbar, tanpa ruku'. Orang menduga ini adalah imam sesat, imam keliru. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka di sini pentingnya kita harus mengetahui bagaimana mestinya kita berimam dan siapa yang mesti berdiri di belakang imam,
supaya jelas. Andaikan imam nanti dalam salat selain salat subuh Jumat dibacanya salah satu ayat sejadah, dia sujud, tidak masalah, tidak ibu. Cuman perlu terlebih dulu dijelaskan, diketahui. Kira-kira begitu, sekedar mengulas tentang sujud tilawah. Sekarang kita lanjutkan. Balil ladina kafaru yukadzibun. Balil ladina kafaru yukadzibun. Ayat yang ke-22. Bahkan alladina kafaru, orang-orang yang kafir, yukadzibun, mereka senantiasa mendustakan. yakni sudah menjadi tabiat, sifat, watak dan perangai, bahwa orang-orang kafir semenjak zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika dibacakan, dijelaskan, diterangkan ayat-ayat Allah, bukannya mereka tunduk. Sujud itu maknanya kan tunduk. Tunduk, merendah, menghinakan diri, merasakan diri kita ini hamba, tidak ada arti apa-apa dibanding dengan Allah. Bukannya sujud, bukannya tunduk, bukannya merendah orang-orang kafir, malahan mereka yukadzibun. Balil ladina kafaru yukadzibun. Malahan tabiat, watak, sikap dan sifat orang kafir itu senantiasa mendustakan, menentang, tidak percaya kepada ayat-ayat yang dibacakan, dan mereka tidak takut. Maka siapapun ketika ayat-ayat Allah dibaca, dijelaskan, diterangkan, lalu mereka tidak taat, tidak tunduk, tidak patuh, malahan ada yang lari, ada yang tidak ingin tahu ayat Allah, walaupun mereka bukan kafir, paling tidak sifat orang kafir sudah ada darinya. Karena orang beriman itu dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum. Orang beriman apabila dibacakan Allah, mereka diam dan tenang. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah mengetahui, Allah a'lamu. Allah lebih mengetahui bima yu'un, apa yang mereka sembunyikan. Yu'un, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, Allah lebih tahu. Allah salah satu namanya Alim. Alim, maha mengetahui segala. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui Allah, karena ilmu Allah mencakup, menjangkau segala yang ada, semenjak, sebelum, sedang dan akan. Ya, ilmu Allah mencakup, menjangkau, meliputi segala sesuatunya, sebelum, sedang dan akan. Berarti tidak ada yang tidak diketahui. Dia mengetahui alimum bidatis sudur. Dia mengetahui apa yang ada di dada seseorang. Kata-kata hati, niat, maksud, apa saja yang disimpan di dada. Sekarang dikatakan Allah lebih tahu bima, terhadap apa yang yu'un, mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Apa? Permusuhan, kebencian, sakit hati, dan segala macam. Jadi apa yang disembunyikan dalam hati, kalau bermula kepada orang kafir, mereka benci, sakit hati, dan segala macam. Jadi apa yang disembunyikan dalam hati, kalau bermula kepada orang kafir, mereka benci, sakit hati, dan segala macam. Jadi apa yang disembunyikan dalam hati, kalau bermula kepada orang kafir, mereka benci, sakit hati, dan segala macam. Jadi apa yang disembunyikan dalam hati, kalau bermula kepada orang kafir, mereka benci, sakit hati,
menyimpan dendam, permusuhan. Kalau orang munafik menyimpan sesuatu permusuhan, kekafiran dalam hati mereka. Jadi apapun yang disimpan dalam hati, Allah tahu. Kajiannya bukan orang kafir saja. Kita sesama kita, kalau kita tidak senang, sakit hati, benci, kalau bahasa awaknya mengerumeh, mengerutuk, mengerutu, sama, jajok, disimpan di hati, Allah alam. Kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, karena Allah itu alim. Maka apa yang tersimpan di hati orang-orang kafir, di hati orang-orang musyrikin, berupa permusuhan, dendam, sakit hati, dan apa niat mereka, Allah tahu. Sampai sekarang yang akan datang, seperti di negara kita, ada orang menyimpan niat, misalnya begitu, permusuhan, sakit hati kepada kita umat Islam, disimpan, Allah yu'un. Allah yu'un. Atau apa yang ada di hati orang Amerika dan sekutu-sekutunya, atau apa yang ada di hati kerajaan Arab Saudi yang bekerjasama dengan Amerika, Allah tahu. Walaupun pernyataannya ke dunia luar begini, tapi apa yang sebenarnya disimpan di hati mereka, Allah a'lam bima yu'un. Jadi kalau kita luaskan pemahamannya begitu, apapun dan siapapun yang menyimpan di hati mereka, lebih-lebih permusuhan, dendam kesumat, sakit hati, dengki, ingat, Allah a'lamu bima yu'un. Begitu juga di negara kita. Lebih-lebih sekarang menjelang tahun 2024 itu, tidak tahulah kita bagaimana gejolak hati masing-masing beliau-beliau yang sedang berkompetisi dan bersaing. Tapi semuanya tidak terlepas daripada ilmu Allah. Allah itu alimun bidzati sudur. Nah, kita kembali kepada ayat. Sakit hati, permusuhan yang ada di hati orang kafirin, orang musyrikin dan munafikin kepada Nabi, Allah a'lam. Allah lebih tahu apa yang mereka sembunyikan, yu'un. Fabashshirhum, maka beri kabar gembiralah. Fabashshirhum, maka beri kabar gembiralah mereka ini dengan adab yang sangat pedih. Bashir, asal mulanya bashir itu adalah bisyarah. Apa yang maksud dengan bisyarah? Bisyarah, berita, kabar yang disampaikan, diberikan, berpengaruh kepada kulit muka mereka. Kalau kabar menggembirakan, nampak rona wajah mereka senang. Bisyarah, asal kata bisyarah kan kulit. Kita ini bashar, kulit. Kenapa kita namanya bashar? Karena kulit kita nampak. Apapun yang ada di hati nanti terpantul di wajah. Kabar apapun, info apapun, berita apapun yang disampaikan kepada seorang berpengaruh ke wajah. Namanya bisyarah. Bisyarah, kabar, berita. Lalu terpakai bisyarah itu hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang disukai, bisyarah. Sekarang sebagai tahakum namanya. Penghinaan, ejekan dan olok-olokan kepada mereka ini, itu fabashirhum, beri kabar gembira kepada mereka
bahwa untuk mereka ada azab yang pedih. Azab yang pedih bukan kabar gembira, tapi ini bentuknya sebagai menghinakan, menjelekkan, sekaligus melecehkan mereka. Kalau kabar gembiranya saja azab yang pedih, lalu bagaimana kalau kabar buruknya? Kabar gembira saja adalah azab yang pedih. Lalu kira-kira bagaimana kalau kabar pertakut? Atau berupa ancaman dan lain sebagainya macam. Dalam Al-Quran banyak disebutkan kabar-kabar. Kalau kabar-kabar yang sedih, kabar menakutkan, kabar yang seperti ini, itu biasanya diarahkan kepada orang kafir. Orang kafir, orang munafikin, orang musyrikin, para pembangkang. Mereka sering disebut bashir. Beri kabar kepada mereka azab yang pedih, azab yang menakutkan dan seterusnya. Ada sekian banyak ayat yang tidak mungkin kita lihat satu-satu. Salah satu ayat itu adalah bahwa mereka-mereka yang ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, lalu mereka itu menjadikan ayat olok-olok dan sombong menolaknya, fabashhiru bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka azab yang pedih. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 8. Intinya begitu. Siapapun yang dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, Al-Quran ini, lalu mereka jadikan sebagai olok-olok permainan, mereka tentang, mereka musuhi, mereka cari titik-titik lemahnya dan segala macamnya. Bashir, sampaikan dan beritakan kepada mereka kabar untuk mereka ada azab yang pedih. Kalau di luar negeri sana kan ada orang menginjak-injak Al-Quran, mijak-mijak Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran. Bahkan ada yang di Al-Quran itu dijadikannya alas duduknya, seperti di Swedia. Untuk orang ini bashir, walaupun suara kita tidak sampai ke sana, tapi untuk orang itu dia akan mendapat azab yang pedih jika dia tidak tobat sebelum matinya, karena dia telah menghina, melecehkan firman Allah Ta'ala. Itu sebagai tercantum dalam surat yang kita baca tadi, surat Al-Jasiyah ayat 10, yang bunyinya begitu. Saya bacakan sedikit. Bunyinya adalah begini: Yasma'u ayatillah tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshiru bi'adzabin alim. Dia mendengar ayat Allah dibacakan atasnya, kemudian dia berketerusan dalam keangkuhan, kesombongan, membangkang dan menentang, seakan-akan mereka tidak mendengarkan ayat Allah. Kalau dia tahu ayat Allah itu, mereka jadikan olok-olok permainan. Nah, beri kabar gembira orang azab yang pedih. Ia salah satu orang yang dikabari, dikasih berita dan disampaikan kepada mereka bahwa mereka kelak akan mendapat azab yang pedih. Dia kira sana adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu olok-olok permainan, melecehkan, menghina, menjelek-jelekkan ayat-ayat Allah. Inilah salah satu orang yang dapat kabar gembira berupa azab yang pedih. Di sini ini dia. Bukannya sujud, bukannya tunduk, bukannya mendengar, tapi malah mereka membangkang, menentang, durhaka. Basyirhu illal ladzina amanu. Di sini illal ladzina amanu, illa
Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum, untuk mereka ajrun, ada ganjaran yang gairu mamnun. Ada ganjaran untuk mereka yang tiada henti-henti, tidak putus-putusnya. Namanya gairu mamnun. Ayat ini kabar gembira pula untuk orang beriman. Kabar gembira untuk mereka yang menentang Al-Quran, azab yang pedih. Sementara kabar gembira untuk orang beriman, mereka akan mendapat ajrun gairu mamnun. Ganjaran yang tiada putus-putus, tiada henti-hentinya. Artinya mereka dapat pahala, mendapat balasan yang tidak akan dikurangi sedikit pun, dan tidak akan putus-putusnya, terus berkelanjutan. Ganjar mereka, pahala mereka, sampai nanti mereka menikmatinya di surga sana. Orang beriman di sini kan ilal ladzina amanu, beriman kepada Allah. Beriman kepada ayat Allah. Sehingga setiap ayat Allah dibacakan, mereka dengar, mereka simak, lalu mereka berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya. Karena iman kepada ayat Allah tidak hanya sekadar dibaca. Apa yang dijelaskan oleh dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Maraghi jadi satu. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan iman kepada kitab Allah itu tidak hanya sekadar dibaca kitab itu. Kan kitab Al-Quran ya. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Itu baru permulaannya. Tapi yang dimaksud iman, kita yakini ini firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, lalu dibaca atau dihafal, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan disebarluaskan, baru dia. Kita ulang. Diyakini ini firman Allah Ta'ala yang diturunkannya kepada Rasulnya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pedoman, petunjuk bagi kita, hudan linnas, hudan lil muttaqin. Lalu dibaca atau dihafal, dipelajari, dipahami, kemudian diamalkan, lalu disebar luaskan. Itu yang dituju. Kalau hanya sekedar baru membaca dan sekedar menghafal, sudah beriman kan sudah, tapi belum sampai. Belum sampai ya. Maka untuk sampai orang kepada hudannya, petunjuk, karena tujuan Al-Quran diturunkan kan hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Atau di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan, petunjuk. Lalu bagaimana supaya Al-Quran itu jadi petunjuk? Yaitu dia, bukan hanya dibaca, dipelajari. Apa tuntunannya, apa perintahnya, apa larangannya, apa syariatnya, lalu diamalkan, baru dia jadi petunjuk. Nah, sesungguhnya di sini katakan, tetapi orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu, kecuali atau tetapi orang-orang beriman dan mereka beramal saleh. Ini sering kita ketemu dalam Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat. Karena iman itu harus membuahkan kepada amal. Amal saleh itu lahir daripada iman. Amal, perbuatan
apapun yang kita lakukan, bagaimanapun baiknya, tapi kalau tidak lahir daripada keimanan, maka perbuatan itu belum dikatakan saleh. Karena kalau berbuat baik, banyak orang berbuat baik. Orang kafir pun banyak perbuatan baiknya. Suka menolong, suka membantu. Baik, banyak orang kafir baik-baik. Bahkan sopan-sopan, teratur lagi. Tapi semua itu bukanlah daripada keimanan. Baru diakui sebuah amal itu saleh. Amal saleh, amalan itu adalah timbul muncul daripada orang beriman. Karena orang beriman melakukan sesuatu adalah iman yang menyuruh. Dia yakin selagi perbuatannya baik, pasti Allah ridha. Allah akan beri balasan. Jadi amal saleh dah. Ada kisah dalam tafsiran surah Al-Furqan. Itu bunyinya, faqadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi apa saja yang telah mereka amalkan, mereka perbuat, lalu kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Dalam tafsirannya begini. Dulu di zaman jahiliyah ada seorang kaya yang sangat dermawan, namanya Abdullah bin Judu'an. Sangat dermawan, suka membantu, suka melapangkan, suka meringankan, suka membebaskan orang yang kesulitan. Terkenal. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana dia Rasulullah? Sangat baik, murah. Kata beliau, dia tidak bersyahadat. Dia tidak pernah bersyahadat. Berarti amalannya nanti di akhirat haba'am mansura. Di atas dunia dia dapat balasan, apakah pujian, sanjungan, ucapan terima kasih, atau apapun itu balasannya. Tapi di akhirat tidak, karena dia tidak beriman kepada akhirat. Maka jadilah semua amalan-amalan, perbuatan-perbuatan orang yang tidak beriman baik di dunia, bermanfaat di dunia. Setelah mereka mati, tidak ada lagi. Kenapa tidak ada? Mereka orang yang tidak yakin adanya kehidupan setelah mati. Mereka tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada akhirat. Tentu saja amalan mereka, perbuatan mereka, bagaimanapun baiknya, itu bukan lantaran imannya kepada hari akhirat. Maka semua balasan-balasan kebaikan mereka di dunia. Berbeda dengan orang beriman. Ini dah. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Saleh itu kan artinya baik. Saleh yang baik. Saleh itu baik. Beramal salihat, melakukan amalan-amalan yang baik. Untuk mereka ada ajrun, ada ganjaran. Karena mereka melakukan amal saleh itu didorong oleh keimanan mereka. Kita ingat, jangankan orang kafir atau orang non-muslim atau orang tidak beriman, kaum muslimin saja kalau melakukan suatu amalan karena riya lah, tidak juga dinilai. Jangan ke orang kafir ini. Kaum muslimin melakukan suatu amal, suatu kebaikan, tapi lantaran riya, mencari nama, tidak ikhlas, atau ada udang di balik batunya misalnya, atau datang ke Masjid Aqabah sore ini, senja hari ini, ramai datang, tapi ada maksud kedatangannya, bukan untuk salat, bukan untuk mengaji, tapi karena sesuatu, nilainya tidak ada. Karena yang mendorongnya datang bukan iman, tapi mencari sesuatu. Apalagi yang beramal itu orang non-muslim. Sedangkan orang muslim saja kalau tidak lurus niatnya, tidak ada nilainya. Kalladzi yunfiqu li'an nas, sebagai orang yang seperti orang yang berinfak lantaran riya. Nah, balik sini. Untuk itu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
Karena amal mereka itu lahir karena iman mereka, untuk mereka ada ajrun. Ajrun ganjaran. Kadang-kadang sebut dengan jaza balasan. Kadang-kadang sebut dengan sawab pahala. Ajrun. Ganjaran yang Allah sediakan yang gairu mamnun. Tiada putus-putus, tiada henti-henti. Apalagi amalan itu sifatnya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga untuk orang banyak. Ada amalan itu setelah orang mati, tetap amalannya ada, tetap mengalir kepadanya. Itulah dia amalan jariah. Dia sudah mati, dia sudah meninggal, dia tidak bisa beramal, tapi peninggalannya, karyanya, perbuatan baiknya dilanjutkan orang, mengalir terus. Itu makanya ilmu yuntafa'bi, ilmu yang dimanfaatkan orang. Maka selagi ilmunya dipakai, diamalkan, maka guru yang mengajarkan akan terus mendapat gairu mamnun, ganjaran yang tidak putus. Beruntunglah, berbahagialah seorang guru. Menurut saya tidak ada yang sebahagia seorang guru kalau dia mengajar, menjadikan ilmunya semata-mata ingin mengharapkan dari Allah, lalu dipakai orang, diamalkan orang, jadi baik, jadi lurus, jadi benar orang, maka pahalanya akan terus melimpah pada dia. Namanya ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan, yang disebarluaskan, atau ilmun yuntafa'bi, ilmu yang dipakai dipergunakan orang, akan terus mengalir, tidak ada henti-henti. Maka ini termasuk namanya ajrun gairu mamnun. Yang penting seorang beriman kalau ada beramal saleh akan terus mendapat pahala. Makin banyak orang memanfaatkan, makin banyak orang memakai, mengambil faedah dari apa yang kita perbuat berupa amal baik itu, makin bagus. Termasuk kita di masjid sekarang ini, para perintisnya gairu mamnun, ajrunnya gairu mamnun. Kami dulu di sini, dulu bukan masjid musala di situ, terkena di Ibu di situ, di gedung Adi sekarang sana, di belakangnya asrama putri. Situ salah. Disitulah pasan yang kena lapuk itu rompa oleh orang produksi itu. Tahu pasan? Sana Suludin. Kalau tanah belakang. Pas Assalamualaikum lampang orang yang orang produksi melapa. Yo makhluk terkuat di muka bumi lampang. Pindah ke sini. Sini. Ketika akan menjadi masjid heboh. Saya khutbah pertama di sini. Sampai sekarang kita tetap pakai masjid ini, sekolah ini, tanah ini, gedung-gedung ini bagi perintis-perintisnya, bagi orang berwakaf, bagi orang yang terus melanjutkannya. Untuk mereka ajrun gairu mamnun, walaupun mereka sudah mati. Karena manfaat perbuatan mereka, faedah perbuatan mereka, amal yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk pribadi, juga untuk orang banyak, akan terus mengalir. Maka perbuatlah kepada anak-anak kita yang kuliah sekarang ini, jangan berhenti jadi guru, jangan berhenti mengajar, jangan berhenti jadi dai, jadi mubalik. Itu perbuatan yang mulia, tapi ikhlaslah. Walaupun jadi guru MNIA, ikhlaslah, itu besar pahalanya. Kita tidak akan bisa membaca bacaan apapun kalau kita tidak pernah ngaji alif beta. Yang paling besar salah satu pahalanya adalah pahala guru MNIA. Kalau kami dulu guru mengaji di surau, pakai rotan. Jangan berhenti, teruslah. Walaupun nanti pulang kampung nanti menjadi guru ngaji di surau, ngaji lah. Jadi guru MNIA lah. Karena itu manfaatnya bukan hanya untuk kita, tapi manfaatnya untuk, jadi salah satu amalan yang akan gairu mamnun adalah jadi guru.
ilman 'allamahu wa nasyaruh. Ilmu yang 'allama diajarkan, dia sebarluaskan. Maka sungguh besar di sini. Aqabah ini semenjak tahun 70-an sampai sekarang menyebarkan ilmu. Kemarin yang meninggal ibu kita, Bu Nurmah. Beliau termasuk perintis dengan suami beliau. Maka kita doakan orang-orang yang telah merintis, yang telah menghidupkan ini, yang telah mewakafkan, agar mereka mendapat ganjaran yang gairu mamnun. Terus. Dan jangan sia-siakan harta wakaf. Jangan tidak dipakai harta wakaf. Karena mereka telah berusaha. Kita lagi tinggal. Kalau orang dulu sudah meninggalkan, kita lagi juga harus meninggalkan. Jangan kita mati seperti kucing yang mati. Mati kucing tidak ada terengang ngeongnya lagi. Matilah seperti harimau mati, tinggal belangnya. Buaya pun mati, diambil orang kulitnya. Gajah mati, diambil orang gadingnya. Kucing rancak ketika ketika mati, dan rancak lah. Belang, ngeongnya tidak ada lagi. Jadi ini karena orang sudah azan, maka inti gaji kita malam hari ini adalah pertama, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang disimpan dia berupa permusuhan, kedengkian, sakit hati, Allah mengetahuinya. Satu. Yang kedua, jangan menjadi orang kafir yang diberi kabar gembira bahwa mereka akan mengalami azab yang pedih karena mereka menentang, mengingkari, menolak ayat Al-Quran. Yang ketiga, intinya orang-orang beriman mereka akan terus beramal saleh. Amal saleh yang lahir pada keimanan akan menjadi nanti ganjarannya gairu mamnun. Perbanyaklah amal, lebih-lebih amal yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Kalau salat untuk individu, haji individu, umrah individu, zikir-zikir, doa-doa individu. Tapi kalau ada yang sifatnya tidak individu, untuk kepentingan orang banyak, amalan-amalan yang sifatnya sosial perbanyak di samping amalan yang sifatnya individual. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.